Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami memperkenalkan diri dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Agung Fernando Payung dengan NIM 224214001. Perkenalkan, nama saya Irene Embong dengan NIM 224214016. Perkenalkan, nama saya Yunidi Fante Salu dengan NIM 224214021. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan materi mengenai sinar X secara singkat dan jelas. Penjelasan ini disusun secara formal agar mudah dipahami dan dapat digunakan sebagai pengantar dalam penyajian video pembelajaran. Diharapkan materi yang disampaikan dapat menambah wawasan serta pemahaman mengenai sinar X dan penerapannya dalam berbagai bidang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah ditemukannya sinar X. Ditemukannya sinar X adalah suatu perkembangan dari bidang teknologi dunia fisika, dimulai dari tahun 1895 saat Wilhelm Conrad Rontgen menemukan sinar X. Penemuannya dimulai dari hasil percobaan sebelumnya, antara lain dari J.J. Thomson mengenai tabung katoda dan Heinrich Hertz tentang fotolistrik. Kedua percobaan tersebut mengamati gerak elektron yang keluar dari katoda menuju ke anoda yang berada dalam tabung katoda yang hampa udara. Pembangkit sinar X berupa tabung hampa udara yang di dalamnya terdapat filamen yang juga sebagai katoda dan terdapat komponen anoda. Jika filamen dipanaskan, maka akan keluar elektron, dan apabila antara katoda dan anoda diberi beda potensial yang tinggi, elektron akan dipercepat menuju ke anoda. Dengan percepatan elektron terdapat, maka akan terjadi tumbukan tak kenyal sempurna antara elektron dengan anoda akibat terjadinya pancaran radiasi sinar X. Penggunaan sinar X dalam berbagai jenis dan kegiatan seperti bidang industri, bidang kedokteran, penelitian dan pelatihan telah meningkat dengan pesat dan beragam, mulai dari radiasi untuk diagnostik, pemeriksaan sinar X gigi, dan penggunaan radiasi sinar X untuk terapi. Sedikit saya jelaskan tentang Wilhelm Conrad Rontgen, seorang ahli fisika di Universitas Würzburg, Jerman. Pertama kali menemukan sinar Rontgen pada tahun 1895 sewaktu melakukan eksperimen dengan sinar katoda. Saat itu dia melihat timbulnya sinar fluoresensi yang berasal dari sejenis cahaya berpendar pada layar yang terbuat dari barium platino cyanida dalam tabung Crokers-Hittorf yang dialiri listrik. Jika sumber listriknya dipadamkan, maka cahaya pendar pun hilang. Rontgen segera menyadari bahwa sejenis sinar yang tidak kelihatan telah muncul dari dalam sinar katoda. Kemudian dia melanjutkan penelitiannya dan menemukan bahwa sinar yang disebutnya sebagai sinar baru atau sinar X. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang sinar X. Sinar X merupakan gelombang elektromagnetik di mana dalam proses terjadinya memiliki energi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut didasarkan pada energi kinetik elektron. Sinar X yang terbentuk ada yang memiliki energi sangat rendah sesuai dengan energi elektron pada saat timbulnya sinar X. Juga ada yang berenergi tinggi, yakni berenergi sama dengan energi kinetik elektron pada saat menumbuk target anode. Pada dasarnya, pesawat sinar X terdiri dari 3 bagian utama, yaitu tabung sinar X, sumber tegangan tinggi yang mencatu tegangan listrik pada kedua elektrode dalam tabungan sinar X, dan unit pengatur bagian pesawat sinar X. Proses terjadinya sinar X adalah sebagai berikut. Filamen pada katode dipanaskan.
dengan pemberian arus generator sehingga terbentuk elektron-elektron pada permukaan katoda. Dalam hal ini, anoda bermuatan positif terhadap katoda. Ketika diberikan beda potensial antara katoda dan anoda, maka elektron akan menumbuk anoda. Dari tumbukan inilah terbentuknya sinar X 1% dan 99% energi panas. Sifat-sifat fisik sinar X. Sinar X memiliki beberapa karakteristik fisik yang unik yang memungkinkan penggunaannya dalam dunia medis. Yang pertama, daya tembus. Memiliki kemampuan menembus bahan yang sangat besar. Semakin tinggi tegangan tabung yang digunakan, semakin besar pula daya tembusnya. Yang kedua, pertebaran. Ketika mengenai suatu bahan, sinar X akan menyebar ke segala jurusan dan menimbulkan radiasi sekunder. 3. Penyerapan. Sinar X diserap oleh bahan sesuai dengan berat atom atau kepadatan zat tersebut. Semakin tinggi kepadatan bahan, semakin besar penyerapannya. Yang keempat, efek fotografik. Dapat menghitamkan emulsi film atau perak bromida setelah melalui proses kimia di kamar gelap. Dan yang kelima, Pendar flow atau fluoresensi. Sinar X dapat menyebabkan bahan tertentu seperti kalsium tukstat memancarkan cahaya saat terkena radiasi. Prinsip kerja pembangkit sinar X. Sinar X dihasilkan dalam sebuah tabung hampa udara yang berisi katoda dan anoda. Prinsip utamanya adalah beda potensial memberikan tegangan tinggi antara katoda dan anoda. Pelepasan elektron. Filamen pada katoda dipanaskan hingga melepaskan elektron bebas atau emisi termionik. Percepatan elektron. Elektron-elektron tersebut dipacu pada anoda dengan kecepatan tinggi karena adanya beda potensial yang sangat besar. Tumbukan. Ketika elektron berkecepatan tinggi menumbuk target atau anoda yang terbuat dari bahan padat seperti tungsten atau platina, energi kinetik elektron berubah menjadi energi panas lebih besar dari 99% dan sinar X kurang dari 1%. Proses pembentukan sinar X secara bertahap. Transformator tegangan tinggi mempercepat gerakan elektron menuju anoda. Focusing cup memusatkan elektron agar dapat mengenai sasaran. Filamen dipanaskan hingga suhu lebih dari 20.000 derajat Celcius hingga berpijar dan melepaskan elektron. Elektron yang menumbuk target secara mendadak menghasilkan sinar X. Sinar X keluar melalui jendela tabung, sementara radiasi lainnya ditahan oleh perisai timah. Panas tinggi yang dihasilkan pada target diredam oleh radiator pendingin. Spektrum sinar X. Berdasarkan proses terjadinya, sinar X dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, sinar X Bremsstrahlung terjadi karena pengereman elektron oleh gaya tarik inti atom target. Saat elektron melintas dekat inti, arahnya berbelok dan kehilangan energi kinetik. Energi yang hilang inilah yang berubah menjadi sinar X. Dan yang kedua, sinar X karakteristik terjadi akibat perpindahan elektron antar kulit atom dari tingkat energi tinggi ke rendah. Energi sinar X ini bersifat khas karena besarnya sama dengan selisih energi kulit atom tersebut. Interaksi sinar X dengan materi menyebabkan kekurangan energi sinar X saat melewati suatu zat.
Proses ini terjadi melalui 3 mekanisme utama, yaitu efek fotolistrik, efek Compton, dan efek produksi pasangan. Efek fotolistrik terjadi ketika seluruh energi foton diserap oleh elektron atom sehingga elektron terlepas dari ikatannya. Efek ini dominan pada sinar X berenergi rendah 0,01 sampai 0,5 mili-elektron volt. Efek Compton merupakan tumbukan antara foton dan elektron bebas atau terikat lemma, di mana hanya sebagian energi foton yang dipindahkan ke elektron dan sisanya terhambur dengan arah berbeda. Efek ini pada energi menengah 0,1 sampai 3 mili-elektron volt. Efek produksi pasangan terjadi pada energi tinggi lebih besar 1,02 mili-elektron volt ketika foton berinteraksi dengan inti atom dan berubah menjadi pasangan partikel, yaitu elektron dan positron. Positron kemudian mengalami anihilasi dengan elektron dan menghasilkan 2 foton masing-masing berenergi 0,51 mili-elektron volt. Kesimpulan dari sinar X merupakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang sangat pendek, sehingga mampu menembus berbagai bahan. Sinar X dihasilkan dari tumbukan elektron berkecepatan tinggi pada target di dalam tabung sinar X, yang sebagian besar energinya berubah menjadi panas dan sebagian menjadi energi sinar X. Sinar X memiliki banyak manfaat, terutama dalam bidang kesehatan, untuk pemeriksaan medis, di bidang industri, untuk mendeteksi kerusakan pada material, serta dalam bidang keamanan dan penelitian. Oleh karena itu, sinar X merupakan teknologi penting yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.